Hello buddy, see you again with me Chansar Channel Live Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan aku Chansar Channel, channel yang mengajak menginspirasi tentang kehidupan kita agar lebih baik, benar-benar terarah serta jelas. Ini adalah area piknik Fitzpatrick Park atau Taman Fitzpatrick di Picnic Point. Ini adalah tempat yang tepat untuk acara keluarga, yaitu bakar-bakar daging ikan sambil menikmati sungai dan alam yang ada di sekitar sini, kawan. Ini adalah tidak jauh dari Sydney, jadi bisa menikmati acara di sini sambil barbeque, bakar-bakar daging atau ikan hasil dari mancing di Sungai Tawar sini. Ini kawan, ini merupakan Sungai Tawar yang berada di daerah atau area Bankstown Council. Ini masih ikut pemerintahan lokal Kota Bankstown, New South Wales, Sydney, Australia. Tepatnya di daerah barat dari kota Sydney. Di tempat ini juga bagus untuk yang suka mancing atau untuk menikmati atau perahu atau kapal kecil untuk mendayung. Jadi siapa saja yang suka mendayung, suka mancing, disinilah tempatnya. Ini masih ikut Sungai Joss atau Joss River yang ada di kota Bankstown, west of Sydney, Australia. Jadi akses ini, biaya masuk di sini adalah free, bebas, tanpa dipungut biaya sama sekali. Tempat ini dibuka setiap hari jam 6 pagi dan ditutup jam 6.30. Jadi di sini bagus untuk mancing dan naik perahu atau kapal kecil untuk mancing cari ikan tawar. Disinilah tempatnya, masih ikut daerah atau Sungai Joss River atau Sungai Joss yang ada di bagian barat dari kota Sydney, yaitu tepatnya di kota Bankstown. Semua ini atas kekreatifan manusia itu sendiri. Jadi tanpa ada kekreatifan dari manusia itu sendiri, maka alam tidak bisa indah seperti ini. Tanpa ada aturan yang jelas, undang-undang yang jelas dari pemerintah, walaupun manusia kreatif bagaimanapun tetap tidak akan bisa baik, rapi, indah seperti yang kita lihat ini. Semua tidak lepas dari undang-undang, law enforcement. Jadi undang-undang yang mengikatnya, itulah undang-undang yang harus ditaati, dipatuhi oleh seluruh manusia. Ini kawan yang menjadikan alam menjadi indah dan baik. Semua membutuhkan pemeliharaan. Pemeliharaan itu tanpa adanya undang-undang atau peraturan akan menghasilkan kerusakan. Ini kawan. Jadi inti pokoknya, semua orang hidup, semua yang ada di alam ini membutuhkan aturan atau undang-undang. Ini kawan. Jadi semua ini tanpa kita sadari, tanpa kita pahami bahwa semua ini adalah atas kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Manusia, alam, dan yang kita lihat semua ini termasuk pohon, ini adalah semua sifatnya terbatas, akan mengalami kerusakan atau musnah, bahkan mati. Sambil melihat alam ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa ini,
juga kita jangan lupa sambil memahami ayat-ayat Al-Quran, yaitu tanda-tanda kebesaran Allah yang telah tertulis di dalam buku atau kitab Al-Quran, kitab wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan oleh utusannya, manusia pilihan Muhammad Rasulullah SAW, sebagai nabi yang terakhir sekaligus penyempurna di antara para kitab yang pernah diturunkan oleh Allah. Kali ini dalam surat At-Takwir. At-Takwir surat nomor 81 1 sampai 29 ayat. Kita mulai dengan ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. At-Takwir yang artinya menggulung. Idza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung. Nah, ini kawan. Jadi Allah mengawali surat ini dengan menyebutkan 12 peristiwa besar yang akan terjadi pada hari kiamat. Disebutkan dari ayat 1 sampai 13 di dalam surat ini, apabila matahari yang demikian besar digulung dengan mudah seperti halnya kain hingga cahayanya memudar dan redup. Telah padam cahayanya dan jatuh berantakan bersamaan dengan hancurnya alam semesta yang pernah diami oleh makhluk yang hidup di dunia, ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Maka musnahlah segala alam karena berpindah kepada alam yang lain. Ini ayat yang pertama. Dilanjut ayat yang kedua, wa idzan nujumun kadarot, dan apabila bintang-bintang berjatuhan. Maka kita lihat begitu banyak yang menghiasi cakrawala saling berjatuhan, tidak berada di garis edarnya lagi, dan gaya tarik menariknya sudah diambil oleh Allah zatnya. Akibat hilangnya gaya tarik menarik tersebut dari antara benda-benda yang berada di langit, di angkasa yang kita lihat di atas, semuanya itu planet-planet berhamburan. Ini kawan, ini di ayat yang kedua dari surat At-Takwir. Dilanjut dengan ayat yang ketiga, wa idzal jibalu suyirat, dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Nah, ini kawan, setelah langit semua digulung, angkasa luar dihambur-hamburkan, setelah itu dicabut dari bumi, pasak bumi, tiangnya bumi, yaitu diterbangkan sehancur-hancurnya, yaitu gunung-gunung dihancurkan, diterbangkan di angkasa ketika terjadi gempa yang amat dahsyat, sehingga gunung-gunung itu terlepas dari dasarnya dan dilemparkan di angkasa seperti awan yang ditiup angin, laksana kapas yang berhamburan, ringan tanpa beban dan daya. Inilah kawan dari surat At-Takwir ayat yang ketiga. Sedangkan yang keempat, wa idzal isyaru utilat, dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan, maksud tidak diurus. Ini maksudnya setelah semua alam dihancurkan begitu rupa, baru ditinggalkan dan tidak dipedulikan lagi oleh para pemiliknya, oleh manusia, harta dan benda, termasuk diibaratkan seperti onta-onta yang bunting. Bagaimana manusia pada waktu sebelum kiamat? Mereka sangat rakus dengan harta tersebut. Dengan dahsyatnya hari kiamat ini menggambarkan kedahsyatan bagaimana manusia yang dahulunya sebelum datangnya hari kiamat, mereka sangat rakus dan kuasa, seakan-akan semua miliknya. Inilah gambaran di dalam ayat Al-Quran sebagai peringatan bagi manusia-manusia yang masih menggunakan akalnya. Ini kawan, dan ini sebenarnya menggambarkan kedahsyatan bagaimana hari kiamat
yang jika diperkirakan jika ada seorang laki-laki mempunyai unta yang bunting tentu ditinggalkan karena terlalu sibuk memikirkan keselamatan dirinya sendiri di saat kiamat datang. Ini kawan, jadi inilah ayat 1 sampai 4. Dan ayat yang kelima, wa idzal wuhusu husyirat, dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan. Ini maksudnya hal ini mengisyaratkan betapa besar kebingungan manusia yang meliputi saat itu. Kala kiamat telah tiba, mereka tidak lagi memikirkan harta bendanya atau semuanya, bahkan mereka melupakannya karena mereka ketakutan dengan adanya kiamat yang telah melanda kehidupan mereka. Dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan untuk diberi balasan bila berbuat aniaya atau zalim kepada sesamanya, binatang liar yang saling memusuhi saat itu bisa dikumpulkan menjadi satu dalam suasana yang sangat menegangkan, yaitu bagaimana manusia nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh binatang-binatang tersebut dalam memeliharanya. Mereka berimankah dengan Allah? Apakah mereka justru malah mendolimi dan merusak makhluk ciptaan Allah ini? Inilah ibrah pelajaran dari surat At-Takwir. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah atas segala firman-firman-Nya. Semoga melalui video ini kita bisa menambah inspirasi dalam memahami ayat-ayat kebesaran Allah, tanda-tanda penciptaan kekuasaan Allah di muka bumi ini, di alam raya ciptaannya, bahwa semuanya ini atas pemeliharaan dan pengawasannya. Maka dari itu, apabila dalam video ini kurang benar, kurang jelas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita lebih terinspirasi atas seluruh apa yang telah Allah ciptakan di muka bumi ini, untuk menambah keimanan kita bahwa semuanya ini atas kehendak Tuhan yang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. See you the next video. Saya akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.